Halo semuanya, bertemu lagi di channel Wasof untuk tutorial membuat sistem klinik gigi bersama saya, Morin. Di video ini, kita akan melanjutkan pembuatan sistem klinik gigi yang akan kita buat menggunakan Badaso. Pada video sebelumnya, kita sudah menambahkan tabel-tabel pada database menggunakan database manajemen di Badaso. Jadi, di video ini kita akan ke langkah selanjutnya, yaitu membuat proses CRUD menggunakan fitur CRUD manajemen di Badaso. Ini merupakan halaman CRUD manajemen, di mana di sini ditampilkan nama-nama tabel yang sudah kita buat di database manajemen kemarin. Untuk membuat CRUD pada tabel yang ada di list ini, kita dapat melihat di tanda titik 3 pada sebelah kanan nama tabel, lalu klik Add CRUD to this table. Nah, di sini kita akan menambahkan proses CRUD untuk tabel service. Pertama, kita ubah dulu di display name ini menjadi bentuk singularnya, dihilangkan huruf S-nya. Lalu di bagian ID ini nanti akan di-hidden. Di bagian service name ini, tipe inputnya teks, lalu deskripsi itu text area, karena deskripsi menggunakan tipe data text. Lalu pada field price itu number. Nah, semuanya sudah sesuai, tinggal kita simpan saja. Setelah kita menekan tombol save tadi, maka secara otomatis menu service sudah muncul di bagian menu bawah ini. Karena nantinya kita akan sering mengakses menu-menu yang ada di admin ini, maka kita bisa memindahkannya ke atas dengan menggunakan fitur menu manajemen ini. Dengan fitur menu manajemen ini, kita dapat memindahkan kelompok menu-menu yang ada di sidebar ke posisi yang kita inginkan. Misalnya seperti tadi kita ingin memindahkan menu admin ini menjadi ke atas, tinggal kita drag saja dia ke atas. Nah, sekarang menu admin sudah berada di atas, tinggal kita refresh saja. Sekarang menu admin sudah berada di bagian atas supaya kita mudah mengaksesnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan proses CRUD manajemen kita tadi. Sekarang kita akan membuat proses CRUD untuk menu pasien. Sama seperti untuk membuat menu service tadi, klik titik 3 di samping ini, lalu add CRUD to this table. Pertama, ubah dulu display name ini menjadi bentuk singularnya. Lalu di sini kita akan melakukan beberapa perubahan pada input type-nya. Di nama pasien name itu input type-nya text. Sementara untuk field gender itu input type-nya select karena tipe datanya enum. Kemarin kita sudah memasukkan value male dan female untuk gender ini. Untuk mengisi value select pada gender ini, kita dapat melihat di dokumentasi di Badaso tentang komponen input select. Kita dapat menggunakan kode ini untuk mengisi select. Karena value untuk select kita tadi isinya itu male dan female, kodenya akan menjadi seperti ini. Nah, kita akan menggunakan ini. Lalu kita paste di kolom ini. Nah, maka nanti secara otomatis di select akan muncul value male dan female. Sementara untuk input type untuk birth date, telepon, address itu tidak ada yang perlu kita ubah, jadi tinggal kita tekan tombol save saja. Nah, sekarang menu pasien sudah muncul di sidebar ini. Selanjutnya kita akan membuat menu untuk dokter. Sama saat membuat menu pasien tadi, ubah dulu display name-nya menjadi bentuk singular. Lalu di bagian doctor name ini, input type-nya teks. Di gender, tadi kita dapat mencontoh yang dari gender pada pasien tadi. Nah, nanti akan terisi gendernya yaitu male dan female untuk dokter. Untuk telepon ini input type-nya teks, lalu di day practice ini input type-nya select lagi, maka kita akan mengisikan value ini ke kolom sebelahnya. Nah, pastekan yang tadi kita copy di sini. Nanti akan muncul nama-nama hari ini. Untuk start practice dan end practice ini kita ubah saja menjadi time. Lalu semuanya sudah selesai, kita pilih save.
Sekarang kita sudah selesai membuat 3 menu utama, yaitu menu servis, pasien, dan dokter. Terakhir, kita akan membuat CRUD untuk fitur transaksi. Di transaksi ini ada juga beberapa input type-nya yang akan kita ubah. Yang pertama, service ID ini ubah menjadi namanya menjadi service name. Lalu ini input type-nya itu kita pilih relation. Lalu untuk menampilkan service name ini set relation. Pilih di sini relasinya belongs to, lalu destinasi tabelnya yaitu service. Sementara untuk relasinya itu ID, dan untuk menampilkan name-nya kita pilih di sini service name. Lalu di sini kita pilih saja ID dan service name, lalu kita simpan. Pada pasien ID juga sama seperti service name tadi, kita ubah menjadi input type-nya relasi. Lalu display name-nya jadi pasien name. Di user ID ini juga sama, kita pilih relasi, lalu set relasinya. Pilih belongs to, destinasi tabelnya yaitu Baraso users. Lalu kolom destinasinya itu ID, untuk display-nya name, lalu di sini pilih ID dan name saja. Lalu save. Di dokter ID ini ubah namanya menjadi dokter name. Lalu relasi lagi. Untuk display name tag ini kita tambahkan transaksi. Lalu untuk amount ini input type-nya kita pilih hidden. Lalu untuk payment method ini tipe inputnya juga select, kita tambahkan pilihan ini untuk mengisi value-nya yaitu cash dan transfer bank. Lalu kita paste di sini. Nah, sekarang kita sudah selesai memilih semua input type-nya, kita akan menyimpan. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat 4 menu yang kita buat menggunakan CRUD Management. Sekarang kita akan melihat satu persatu bagaimana hasil proses CRUD yang kita buat tadi. Ini merupakan halaman view untuk service, ada service name, deskripsi, dan price-nya. Untuk menambahkan data, kita bisa mengklik action button, lalu pilih add ini. Coba kita masukkan satu data. Untuk deskripsinya kita samakan saja. Lalu price-nya, lalu save. Nah, datanya sudah tampil di sini. Sementara untuk edit dan delete itu dapat kita lihat pada titik 3 ini. Selanjutnya kita akan melihat menu dokter. Nah, ini halaman view untuk dokter, ada dokter name, gender, telepon, day practice, start practice, and end practice-nya. Kita akan menginputkan satu data. Ini merupakan halaman tambah data untuk dokter, misalnya nama dokternya. Lalu untuk gendernya yaitu male, ini tampil di bagian select-nya yaitu male dan female, seperti yang kita isikan tadi. Lalu untuk nomor teleponnya. Lalu untuk day practice-nya ini juga tampil hari-hari yang kita isikan tadi. Lalu start practice ini kita masukkan jamnya, jam mulai, lalu jam selesai. Nah, setelah itu kita save. Nah, sekarang satu data sudah kita tambahkan. Untuk proses CRUD service pasien dan dokter itu sudah selesai kita buat. Di video selanjutnya kita akan membuat override untuk fitur transaksi. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.